Sare, wali Mas Sare. Bab 3601 Chen Guo. Sinar matahari pagi menyinari celah tirai dan menuju tempat tidur Ye Chong. Sinar matahari yang hangat membangunkan Ye Chong dari tidurnya. Istirahat malam yang nyenyak di villa, Ye Cheng mencuci tangannya dan pergi bekerja. Setelah Ye Chong keluar dari pintu, dia tidak melihat mobil sport yang disebutkan Sendayu. Tapi dia tidak peduli. Selain itu, Ye Chong tidak pernah suka tampil terlalu publik, dia lebih suka bertindak rendah hati. Ye Chong menekan navigasi di ponselnya dan berjalan ke halte bus, bersiap naik bus ke tempat kerja. Ini mirip dengan cara orang biasa bepergian, karena tidak jauh dari stasiun keberangkatan. Tidak banyak orang di dalam bus, jadi Ye Chong mencari tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Namun, dalam 2 halte, sebuah bus yang penuh dengan orang naik, bagaimanapun, saat itu adalah jam sibuk pagi hari dan semua orang akan berangkat kerja pada saat itu. Saat ini, Ye Chong tidak tahu kapan seorang wanita cantik berdiri di sampingnya. Dia mengenakan celana jeans ultra pendek, memperlihatkan kaki rampingnya, yang menarik perhatian banyak orang di dalam mobil. Rambut pirangnya bersinar lembut di bawah sinar matahari. Dia memiliki kulit yang cerah dan fitur wajah yang halus. Dia adalah tipe kecantikan yang sekilas tak terlupakan. Saya harus mengatakan, keindahan ini cukup menarik. Bahkan Ye Chong tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi. Namun, pada saat ini, seorang pria memanfaatkan gerbong yang penuh sesak itu dan diam-diam menyentuh paha gadis cantik itu. Gadis itu segera menyadarinya. Dia menoleh dan melihat Ye Chong duduk di samping kakinya. Siapapun dalam adegan ini akan salah mengira Ye Chong lah yang melakukannya. Kemudian, kecantikan ini juga memiliki temperamen buruk. Dia segera mengangkat lengannya yang indah dan menamparkan Ye Chong. Ye Chong sedang melihat keindahan itu, tenggelam dalam pikirannya sendiri, dan gerakan gadis itu terlalu cepat, jadi dia tidak punya waktu untuk bersembunyi. Kekuatan gadis itu cukup kuat, bahkan jika pukulannya tidak melukai Ye Chong, suaranya masih sangat tajam. Sebelum Ye Chong sempat bereaksi, si cantik mengumpat dengan marah, "Kamu tidak tahu malu, kamu sangat bodoh." Ye Chong tertegun sejenak, dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Wajah lama Ye Chong memerah. Meskipun dia tidak melakukannya sendiri, itu cukup memalukan bagi banyak orang untuk menontonnya. Dia memandangi kecantikan itu dengan tercengang dan ingin menjelaskan, tetapi ternyata dia tidak tahu harus mulai dari mana. Penumpang di sekitarnya semua menoleh, ada yang berbisik, dan ada yang menunjuk ke arah Ye Chong dengan ekspresi jelas. Ye Chong berkata, "Tidak, ini bukan aku, HMPH. Tentu saja kamu tidak akan mengakuinya. Kamulah yang diam-diam menyelinap ke arahku tadi." Ye Chong tidak bisa membantah, dan ingin menanyai semua orang dengan mata Dewa Naga untuk melihat siapa yang melakukannya. Namun, saat ini, seorang bibi yang mengenakan gaun bermotif bunga berdiri di sampingnya. Suaranya nyaring dan dia berkata dengan bangga sebagai seorang saksi, "Kamu memukul orang yang salah, orang yang baru saja melakukannya." Bibinya menunjuk ke arah pria yang masuk ke pintu mobil.
Si cantik mengikuti jari bibinya dan melihat pria yang lebih malang. Kebetulan mobilnya berhenti saat itu, dan pria itu lari dengan cepat. Bas terus bergerak. Si cantik menyadari bahwa dia telah salah paham terhadap Ye Chong. Wajahnya tiba-tiba memerah dan dia meminta maaf dengan canggung kepada Ye Chong. "Maaf, saya salah paham." Ye Chong mengusap pipinya, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, asalkan kamu baik-baik saja." Si cantik tampak malu dan meminta Ye Chong menamparnya kembali. Tapi Ye Chong tentu saja tidak akan melakukan ini. Dia melambaikan tangannya, "Lupakan saja, berhati-hatilah dengan hal semacam ini di masa depan." Setengah jam kemudian, bas sampai di halte di depan perusahaan. Tanpa diduga, Ye Chong dan wanita cantik itu turun dari mobil bersama. Si cantik berkata kepada Ye Chong dengan sedikit malu, "Jadi, kamu juga bekerja di sini. Aku benar-benar minta maaf sekarang." Ye Chong tersenyum, "Tidak apa-apa. Berhati-hatilah di masa depan." Setelah itu, keduanya menyapa lalu kembali ke postingan masing-masing. Ye Chong kembali ke ruang pengujian ketiga. Apa yang dilakukannya selepas pulang kerja kemarin sudah menyebar ke seluruh kantor grup 3. Sun Jixiang dan Yin Chengbo tidak menyangka Ye Chong, pendatang baru, berani menghadapi Chen Yatai. Mereka merasa Ye Chong adalah pendatang baru yang berpotensi. An Lulu dan Wang Xingyi juga mencibir pada Ye Chong. Mereka menganggap penampilan Ye Chong kemarin sangat berani. Hanya Chen Yatai yang terlihat tidak senang. Melihat wajah Ye Chong yang suram, dia sepertinya memikirkan cara memakai sepatu Ye Chong. Ye Chong tidak peduli. Lagi pula, tujuannya bukan untuk berkeliaran di sini. Kemudian, Ye Chong menghabiskan 2 jam menulis review pertandingan kemarin, dan kemudian menelepon Chen Guo. Dia perlu mendiskusikan beberapa masalah dalam permainan dengan Chen Guo dan mengemukakan sarannya sendiri. Setelah itu, Ye Chong pergi ke ruang konferensi khusus untuk menunggu kedatangan Chen Guo. Di luar kantor, beberapa orang kembali berkumpul. "Fatsun, apakah kamu benar-benar melihat laporan evaluasi Ye Chong?" An Lulu bertanya. "Fatisun adalah Sun Jixiang." Sun Jixiang mengangguk dan berkata, "Ya, Ye Chong berani memberi nasihat kepada Chen Guo. Hehe, sepertinya Chen Guo akan bertengkar hebat kali ini." Yin Chengbo berkata sambil tersenyum jahat, "Apakah menurutmu dia bisa membalikkan keadaan?" Wang Xingyi berkata, "Saya bertaruh $100 bahwa Chen Guo pasti akan membalikkan keadaan." Beberapa orang tampak hanya menikmati kegembiraan, menunggu untuk melihat lelucon Ye Chong. Ye Chong sedang menunggu di ruang konferensi dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Setelah beberapa saat, saya mendengar langkah kaki, lalu seseorang mengetuk pintu. Kemudian, seorang gadis membuka pintu. Ketika Ye Chong melihat orang itu masuk, dia tercengang. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah wanita cantik yang menamparkan Ye Chong di bas. Ternyata kecantikan tersebut adalah Chen Guo. Ye Chong terdiam, berpikir ini terlalu kebetulan, kan? Saat Chen Guo melihat Ye Chong, dia juga menunjukkan ekspresi terkejut. Chen Guo tersenyum canggung, lalu berbalik, menutup pintu, dan duduk di hadapan Ye Chong.
Saya benar-benar tidak menyangka. Ternyata itu Anda. Anda berada di departemen evaluasi. Chen Guo tersenyum. Saya sangat malu tentang itu sebelumnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Namaku Ye Chong, tidak masalah. Anggap saja apa yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi." Chen Guo berkata, "Bagaimanapun, saya terlalu impulsif. Saya harus meminta maaf kepada Anda." Setelah itu, keduanya duduk dan mulai mendiskusikan permainan tersebut. Ye Chong mengemukakan sarannya sendiri. Beberapa orang justru mengatakan ada yang salah dengan permainan mereka. Ini tidak bisa diterima oleh Chen Guo. Tapi karena dia baru saja menamparkan Ye Chong pagi ini, Chen Guo tidak punya pilihan selain menanggungnya. Ye Chong mengatakan bahwa efek khusus Chen Guo sangat goyah sehingga membuat orang merasa mabuk perjalanan. Chen Guo tidak setuju dengan ini. Dia berkata, "Saya hanya ingin lebih realistis. Anda tidak mengerti." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ada apa dengan ini?" Chen Guo tampak misterius dan berkata, "Biar ku beritahu, game VR sungguhan sebenarnya bisa membuat orang mati di dalamnya." Ketika Chen Guo mengatakan ini, orang lain mungkin akan menganggapnya sebagai orang gila. Tapi Ye Chong tergerak hatinya. Ye Chong juga pernah mengalami game VR yang memungkinkan orang mati di dalamnya. Bab 3602 Kisah Chen Guo. Game VR bisa membuat orang mati di dalamnya. Pernahkah kamu melihatnya? Ye Chong bertanya. Chen Guo terdiam ketika dia melihat Ye Chong menanyakan pertanyaan ini, dan kemudian berkata dengan penuh semangat dan misterius, "Ye Chong, izinkan saya memberitahu Anda. Saya tahu bahwa manajemen puncak perusahaan diam-diam mengembangkan game VR. Game itu benar-benar dapat membunuh orang." Ye Chong mengangkat alisnya sedikit dan menatap Chen Guo dengan serius. "Benarkah? Bagaimana kamu tahu?" Chen Guo mengangguk, dengan sedikit keseriusan di matanya. "Itu benar. Awalnya aku hanya mendengar rumornya, tapi kemudian, aku tahu kedengarannya gila. Tapi aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Saat pengujian game itu, seseorang benar-benar mati." Chen Guo menekankan bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Anak anjing itulah yang berbohong. Setelah itu, Chen Guo berbicara dengan suara pelan tentang pengalamannya sebelumnya. Dia berbisik, saya ingat saat itu, tidak lama setelah saya datang ke perusahaan. Saya bekerja lembur hingga larut malam. Saya mematikan lampu dan hendak pulang. Tetapi di tengah jalan saya menemukan bahwa saya telah melupakan sesuatu di kantor. Jadi aku kembali untuk mengambilnya. Susah sekali menyalakan lampu. Jadi saya tidak menyalakan lampu dan membiarkan semuanya dalam kegelapan. Saat saya hendak pergi, tiba-tiba saya mendengar langkah kaki datang dari koridor. Ye Chong duduk di sana, mendengarkan cerita Chen Guo tanpa menyela. Chen Guo berkata dengan jelas, "Saya sangat aneh saat itu. Saya pikir sudah larut malam. Bagaimana mungkin ada orang di sana? Jadi saya bersembunyi. Akibatnya, saya melihat dua ahli penelitian dan pengembangan utama dan dua pemimpin senior perusahaan bergegas menuju laboratorium terdalam. Pergi." Alis Chen Guo berkerut, dan ada sedikit nada gugup dalam suaranya. Kemudian, dia melanjutkan,
Saya secara naif berpikir bahwa orang-orang ini sedang meneliti sesuatu yang dapat menghancurkan dunia, menjadikannya begitu misterius. Dia tersenyum dan berkata, "Jadi saya memutuskan untuk mengikutinya dan melihat-lihat." Ye Chong juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berpikir, sepertinya Chen Guo ini masih sedikit gugup. Chen Guo memutar matanya ke arah Ye Chong dan melanjutkan. Saya mengikuti mereka dengan diam-diam. Saya gugup dan penasaran saat itu. Saya diam-diam menyelinap ke laboratorium. Lalu saya melihat mereka berdiri di sebuah ruangan, dan salah satu ahli membawa perangkat VR. Akibatnya, tak lama kemudian, lelaki itu gemetar 2 kali dan berhenti bergerak. Ia tidak bisa dibangunkan, seolah-olah ia sudah mati, meski tidak ada yang terlihat dari luar. Mendengar hal tersebut, Ye Chong mengetahui bahwa apa yang dikatakan Chen Guo bukanlah kebohongan, karena gejalanya sama dengan VR yang dapat menjebak orang. Ekspresi Ye Chong berubah serius, dan dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Chen Guo jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Suara Chen Guo sedikit bergetar. Saya sangat takut sehingga saya melarikan diri. Namun keesokan harinya, perusahaan menutup-nutupi masalah tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Pakar tersebut menghilang tanpa dapat dijelaskan. Kemudian beberapa orang mengatakan dia mengundurkan diri, tapi saya tahu itu tidak sesederhana itu. Ye Chong terdiam beberapa saat, lalu menatap Chen Guo dengan serius. Aku percaya padamu. Tampaknya apa yang dikatakan Chen Guo mungkin merupakan rahasia perusahaan. Dan rahasia ini mungkin melibatkan manajemen puncak perusahaan, atau bahkan berhubungan dengan makhluk surgawi. Hati Ye Chong penuh keraguan. Sepertinya ada konspirasi yang lebih besar yang tersembunyi di balik perusahaan ini. Saya tidak menyangka perusahaan teknologi tinggi biasa bisa menjadi begitu rumit. Ye Chong bertanya lagi, apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana permainannya? Chen Guo menghela nafas dan ekspresinya menjadi sedikit tidak berdaya. Kemudian game VR tidak lagi digunakan. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang mengetahuinya. Tapi saya yakin itu bukan ilusi. Saya benar-benar melihatnya. Ye Chong terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dengan serius. Aku percaya padamu. Suaranya tenang dan tegas. Jejak keterkejutan muncul di mata Chen Guo. Dia tidak menyangka Ye Chong akan mempercayainya dengan mudah. Dia sedikit tergerak, menatap mata Ye Chong, dan berkata dengan serius, Ye Chong, kamu orang yang pintar. Yang lain tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Mereka mengira saya gila. Ye Chong tersenyum tipis, dengan sedikit pemahaman di matanya. Aku tahu, beberapa hal terdengar luar biasa, tapi bukan berarti tidak ada. Senyum penuh terima kasih muncul di wajah Chen Guo. Dia merasa bahwa Ye Chong adalah orang yang dapat dipercaya. Dia menepuk bahu Ye Chong dan berkata, terima kasih, Ye Chong. Aku tahu kamu bisa memahamiku. Ye Chong berpikir sejenak, lalu berkata kepada Chen Guo, sebaiknya kamu tidak memberitahu orang lain tentang masalah ini. Chen Guo menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, ketika saya memberitahu orang lain, mereka tidak mempercayai saya. Ye Chong mengangguk. Untungnya, yang lain menganggap Chen Guo gila. Namun,
Jika masalah ini sampai ke telinga orang yang disebut eksekutif senior itu, saya khawatir Chen Guo juga akan terlibat. Ye Chong mengingatkan, demi keselamatanmu sendiri, sebaiknya kamu berhati-hati. Chen Guo berpikir sejenak, menatap Ye Chong, dan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ada sedikit harapan di matanya. Ye Chong, apakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan karena kamu juga tahu sesuatu? Ye Chong tersenyum tipis dan berkata, tentu saja aku tidak tahu apa-apa, hanya aku yang menganggapmu bisa dipercaya. Setelah mendengar ini, wajah Chen Guo sedikit berubah, dan dia tampak bersemangat dan ingin berkomitmen padanya. Ye Chong, kamu adalah orang pertama yang mengatakan ini. Apakah kamu benar-benar percaya padaku? Ye Chong tidak bisa menahan senyum dan mengangguk. Belakangan, Ye Chong berkata, namun, menurut apa yang Anda katakan, perusahaan ini jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Yah, ini lebih rumit dari yang kukira, Ye Chong menambahkan dengan cepat. Chen Guo tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan. Chen Guo bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi, apa gunanya menciptakan game mematikan ini? Ye Chong mengangkat bahu, menyatakan bahwa dia tidak tahu. Ngomong-ngomong, siapa eksekutif senior itu? Ye Chong bertanya lagi. Chen Guo berkata, sekarang dia adalah orang kedua di komando perusahaan Jin Xiao Guang. Di mana yang lainnya? Ye Chong bertanya lagi. Pakar penelitian dan pengembangan lainnya malam itu sudah tidak ada lagi, kata Chen Guo. Setelah itu, keduanya mengobrol beberapa kata lagi, dan Chen Guo pergi. Ye Chong, sebaliknya, berpikir keras, tampaknya perusahaan ini ada hubungannya dengan orang yang pertama kali mengembangkan game VR mematikan itu. Dan orang itu ada hubungannya dengan Molly King dari desa Nantianmen, yang lagi-lagi melibatkan Tianren. Hati Ye Chong penuh keraguan. Apakah hal-hal ini berhubungan dengan surga dan manusia? Mungkinkah makhluk surgawi dan lampu pemicu jiwa juga ada hubungannya? Sementara Ye Chong banyak berpikir di sini, beberapa orang yang berada di luar tadi untuk menyaksikan kegembiraan juga tampak bingung. Sun Jixiang, Yin Chengbo, An Lulu dan Wang Xingyi saling memandang dengan bingung. Chen Guo tidak bertengkar dengan Ye Chong. Bukankah ini terlalu sulit untuk diterima? Anda tahu, Chen Guo diakui sebagai duri nomor 1 di Departemen Evaluasi. Jika ada yang berani mengatakan bahwa proyek yang dia lakukan tidak bagus, benar atau salah, mereka harus berdebat selama 300 putaran terlebih dahulu. Apakah Ye Chong pada akhirnya tidak memberikan nasihat apapun kepada Chen Guo? Anak ini luar biasa. Sepertinya kita meremehkannya. Melihat Chen Guo dan Ye Chong aman dan sehat, Chen Yatai mengerutkan kening dan wajahnya menjadi semakin suram. Bersambung.